menjadi tamu undangan yang sangat kami apresiasi dari perindustrian dan perhotelan, kemudian dari perbankan, dari rumah sakit, dan dari para BUMN. Pada acara pagi hari ini kita diskusi interaktif yang seperti dijelaskan oleh Pak Didi Irawan selaku Kepala Desa Ramadhan itu kita Road to Big Bekasi Investment Gathering yang kita singkat dengan BIG, yang merupakan di dalamnya adalah program kolaborasi kemitraan antara perusahaan di Kota Bekasi dan di luar Kota Bekasi dan UMKM khusus yang ada di Kota Bekasi. Untuk bersilaturahmi kami persilakan Pak Didi Irawan untuk menjelaskan apa sih yang menjadi tema BIG dan apa menjadi output serta target BIG ini untuk kemajuan perekonomian di Kota Bekasi. Kami persilakan dengan hormat Pak Didi Irawan. Ya, terima kasih Bapak Moderator, Imam, rekan-rekan juga ada Pak Kadis, Pak KR, ada Pak Kiran lagi dan Pak Hendra dari Yayasan BIG dan sama Pak Kadis, Pak Kadis, Pak Gunawan. Dari pertanyaan dari moderator, jadi apa acara apa sih itu yang kami beri? Jadi beberapa persoalan atau target pembangunan itu mungkin seringkali disampaikan oleh teman-teman kerjaan bahwa esensi pembangunan adalah pertama adalah pembangunan ketimpangan, disparitas harus kita tekan sedemikian rupa bahwa antara perbedaan si kaya dan si miskin, masalah fasilitas yang harus diakses dan diakses sama itu adalah di target pembangunan. Kemudian tentunya ada proses pemberdayaan masyarakat. Dan berikutnya adalah mengentaskan kemiskinan, ada penambahan lapangan kerja, dan yang terakhir adalah kita juga tetap harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, untuk mencapai ke sana tentunya memang banyak proses yang dengan disampaikan bahwa SDM-nya kuat, kemudian daya saing, kemudian antara stakeholders dan juga harus semakin berkoordinasi antara antara DPPSW dengan UMKM, dengan Indap, dengan RSUD, dan sebagainya adalah bagaimana kita mewujudkan yang tadi menjadi target atau tujuan pembangunan. Tentunya juga ada pemanfaatan sumber daya secara berkualitas, sarana prasarana. Alhamdulillah, pemerintah Kota Bekasi sudah menyediakan berbagai sarana prasarana yang akan mendukung orang untuk menjadi nyaman tinggal dan pada akhirnya beraktivitas di Kota Bekasi menjadi Kota Bekasi yang lebih produktif. Dan terakhir adalah bagaimana dunia usaha itu khususnya ini pada hari ini saya sampaikan di sela-sela menyampaikan sambutan Pak PLT Wali Kota bahwa BIG ini dari pertanyaan dari Pak Moderator, BIG ini idenya sederhana, sangat sederhana. Sebetulnya BIG ini juga bukan sesuatu yang baru bagi Pak. Kenapa saya bilang kalau dari DPR itu bilang ini bukan sesuatu yang baru? Sebetulnya di beberapa daerah itu juga sudah dilakukan. Jadi kalau di Makassar kemarin saya baru hadir di acara yang namanya Makassar Forum Investment Forum MIF. Besok saya diundang ke Jakarta untuk acara Jakarta Investment Forum. Kalau di Jawa Barat sendiri ada yang namanya WJS, West Java Investment Summit. Jadi intinya bagaimana mengajak semua pihak bisa berinvestasi. Pemerintah Kota Bekasi pun hari ini melalui APBD juga berinvestasi. Apakah itu pengembangan sumber daya manusia, apakah itu perbaikan infrastruktur, mengintervensi pasar dan lain sebagainya. Itu bagian dari investasi yang tujuannya tadi menjawabnya tadi hal yang saya sebutkan di awal tadi bahwa mengurangi disparitas dan sebagainya, bahwa itu harus dibangun secara bersama. Dan sekali lagi, BIG ini sederhana. Ini adalah langkah awal. Tadi saya sudah bercanda sama Pak Edwin. Rasanya kita telat. Saya bilang enggak Pak, kita enggak telat Pak. Kita baru mulai. Beda. Kita bukan telat, tapi kita mungkin baru mulai.
Toh selama ini juga kolaborasi juga udah jalan, saya meyakini itu. Tapi kita ingin menjadikan sebuah momentum bahwa semua orang yang akan berkolaborasi dalam hal pembangunan sebagaimana disampaikan oleh Pak Murtado tadi. Jadi tahun ini menekankan pada bagaimana UMKM yang ada di Kota Bekasi dan itu banyak, dan UMKM salah satu sektor ekonomi yang menjadi kita stabil pada saat di saat krisis moneter, bahkan krisis kemarin COVID, UMKM itu cenderung masuk ke bertahan. Sementara yang mungkin modal besar kemudian menahan dulu pengeluaran spendingnya. Nah, ini tahun ini kita bagaimana UMKM itu menambah pasarnya. Itu tugas kami. Soal tugas bagaimana UMKM yang bisa memenuhi kebutuhan pasar, dan tugas Pak Kadis ini. Ini difasilitasi oleh dari Kadis, difasilitasi juga oleh Yayasan PIK yang mungkin akan dijelaskan bagaimana. Jadi kami dari DPR menginisiasi adalah bagaimana mengawinkan, sebenarnya itu mengawinkan UMKM dengan para pelaku usaha yang lain, yang pada akhirnya adalah kita pasar dalam bagi UMKM. Syukur-syukur bisa ekspor, bisa masuk ke mancanegara yang memenuhi standar yang ditentukan oleh para konsumen di berbagai daerah atau berbagai negara atau pembeli-pembeli yang lain. Nah, ini yang ingin kita lakukan. Secara konsep besar nanti insya Allah di tahun-tahun berikutnya nanti ketika ini sudah mulai, kami meyakini bahwa nanti iklim investasi akan tumbuh dengan baik dengan sehat. Karena itu sejalan dengan program yang diembankan kepada saya di DPR RI adalah ada 5 program yang sama buahnya. Walaupun 3 yang sama berkaitan investasi adalah bagaimana promosi dan juga iklim investasi yang sehat. Ini yang kita dorong bahwa investasi itu akan bisa melakukan kolaborasi. Jadi saya berdoa Pak Kadis, ya kalau kaya saya bahas apa? Kalau maju bareng. Pada akhirnya kita mendorong semua itu untuk sama-sama membangun Kota Bekasi menjadi lebih baik dan kemudian. Berapa ini tujuannya Pak Iwan? Konsep acara ini, makanya kita bahkan menceritakan bahwa ini road to big. Jadi bignya sendiri belum mulai loh. Bignya insya Allah nanti kita akan agendakan sebuah event nanti di bulan September. Kita sedang sedang ngobrol juga dengan Kadis, dengan Yayasan PIK, bagaimana nanti juga menciptakan satu momentum yang menarik gitu ya, yang juga akan menjadi kebiasaan. Karena kita mulai dulu langkah kecil, supaya itu menjadi langkah besar dan menjadi hasil yang besar. Itu yang kita inginkan, karena kita baru mulai di awal semester kemarin ya, di bulan kedua. Nah, dengan acara konsep ini tentunya memang tidak ada sebuah konsep atau program yang instan ya. Jadi besok akan lihat hasilnya. Kemudian kita akan mulai step by step. Kita hari ini dari kemarin kita melakukan coffee morning di agenda hari ini coffee morning kedua sebetulnya. Coffee morning pertama apa dengan para industri, para pengusaha kayak Transmart kita udah. Tadi banyak yang UMKM melakukan dari rumah sakit. Jadi untuk bersosialisasi bahwa kita punya nama itu. Jadi nggak akan kita. Jadi dapat informasi akan diterima oleh itu sekalian. Nanti langkah berikutnya ada eventnya. Mungkin di tahun berikutnya dari tahun berikutnya kita akan terus bertahap. Mungkin untuk menyelesaikan bahwa UMKM bisa go internasional, UMKM bisa diterima oleh pasar yang jauh lebih baik, standarisasi yang lebih baik. Itu nggak mungkin itu satu kali proses bagi pasti akan banyak proses, juga akan banyak langkah-langkah nggak bisa itu udah melangkah juga investasi yang besar-besaran juga datang dari Jerman itu kan ini sambil berjalan jadi secara simultan kita akan urus semuanya sehingga benar-benar kalau Kota Bekasi sekarang hari ini menjadi kota nomor 1 investasi di Jawa Barat. Secara laporan kinerja penanaman modal ke depan nilainya akan lebih besar dan itu menjadi prestasi. Jadi Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa kami ditargetkan nilai investasi di tahun 2023 ini akan 13,8 triliun. Sementara dari Jawa Barat kami ditargetkan 14,26 triliun.
Sementara sampai bulan kedua ini kita alhamdulillah kami selalu semangat kalau optimis bahwa kita sudah mencapai di angka 6, sekian triliun nilai investasi yang sudah masuk di kota Bekasi. Artinya tinggal separuhnya lagi Pak Moderator Pak. Jadi juga di PR juga di 1-2 bulan kita akan kejar itu. Nah ini yang tadi jadi contoh sederhana lagi kalau saya ingin sampaikan, kita diberkati bahwa kota Bekasi ini dekat dengan pusat ekonomi dari Jakarta. Fakta hari ini kereta api cepat lewat kota Bekasi. Ini juga dari masuk juga, LRT juga ada lewat ini. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana kita menangkap peluang-peluang. Jadi kami juga berencana akan mengundang beberapa ini saya berikutnya di acara berikutnya akan mengundang para perangkat daerah tadi yang juga punya inisiatif yang akan punya kegiatan atau proyek yang bisa dijual kepada para calon investor. Nah, contoh misalnya kalau di Jakarta yang ada di acara Jakarta Investment Forum yang tahun sebelumnya itu menjual MRT, fase 2 MRT ditawarkan sampai mau. Nah, kalau kemarin ada di Makassar yang dijual adalah penataan Parelosari yang itu juga ditawarkan. Dan kemarin berdasarkan pengalaman kemarin di Makassar belum lama karena apeksi kemarin itu mereka berhasil mendatangkan para calon-calon investor dari China, dari Korea, bahkan juga dari Jerman dan Belanda. Mereka antusias terhadap rencana pemerintah yang mereka kenalkan untuk berinvestasi. Kurang lebih seperti itu konsepnya di hari ini. Fokusnya tahun ini memang lebih ke bagaimana menaikkan kualitas UMKM, menciptakan pasar baru bagi UMKM. Dia bisa UMKM yang bisa berupa lebih bermutulah, lebih berbeda, tidak bermutulah, lebih bisa diterima dengan diterima oleh pasar. Kalau itu Pak Iwan, mungkin. Terima kasih Pak Diki. Jadi yang seperti disampaikan oleh Pak Diki, program WIC ini ternyata sudah banyak direplika dan dilakukan di daerah lain. Dan kita Kota Bekasi bukan telat, tapi memang menuju WIC ini kita melakukan sesuatu seperti yang kita adakan pada pagi hari ini. Dan perlu kita ketahui Dinas Penataan Modal Terpadu Satu Pintu merupakan duta investasi untuk di Kota Bekasi. Seperti disampaikan, kemitraan antara perusahaan di Kota Bekasi dan di luar Kota Bekasi dengan UMKM di Kota Bekasi khususnya. Jadi membuat UMKM kelas dan perusahaan yang ada di sini juga ikut berkontribusi sehingga efek terakhirnya adalah perekonomian Kota Bekasi bisa maju bersama. Seperti yang disampaikan, maju, mari kita maju bersama. Dan inilah bukti nyata kehadiran Pemkot Kota Bekasi untuk peningkatan perekonomian. Dan tentunya kita tidak melepas bahwa UMKM di Kota Bekasi dan daerah lain terbukti sudah kebal di masa-masa COVID kemarin. Salah satu industri yang paling kebal adalah UMKM. Dan kami persilakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, Pak Juliana, bagaimana perkembangan UMKM di Kota Bekasi dan bagaimana secara garis besarnya apa yang akan bisa kita lakukan bersama dengan para pelaku usaha. Terima kasih. Kami silakan Pak Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Diki, kemudian Pak Gunawan dari kami Kota Bekasi, Pak Moderator, kemudian Pak Indra ya, dan dari selama ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Diki dari Kepala DPPSP bagaimana keberadaan UMKM yang ada. Baik ya, lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana keberadaan UMKM yang ada di Kota Bekasi, mulai dari UMKM yang dengan skala mikro, kecil maupun menengah. Bahkan tadi disampaikan
keberadaan UMKM yang ada di Kota Bekasi dalam kondisi sulit kemarin kita COVID pun alhamdulillah masih mampu bertahan dan tetap eksis berada di masyarakat Kota Bekasi. Tepuk tangan nih bagi UMKM yang ada. Perlu dijelaskan bahwa sampai dengan saat ini UMKM yang ada di Kota Bekasi itu sekitar 163 UMKM ribu, 163.000 UMKM. Ini mulai dari UMKM yang kecil, skala kecil, menengah, yang mikro, itu seperti itu. Nah, dari 163.000 UMKM ini memang bervariasi. Dari UMKM yang memang baru berdiri, UMKM yang sudah berjalan, UMKM yang sudah berkembang, maupun UMKM yang sudah menunjukkan eksistensinya. Seperti itu. Nah, memang kami di Dinas Koperasi dan UMKM mendorong semua warga masyarakat yang memang mau berusaha dengan membuka UMKM, kami bantu, kami fasilitasi bagaimana bisa berkembang, bagaimana bisa maju. Nah, hal-hal yang terkait dengan UMKM memang banyak hal yang harus kita bantu, banyak hal yang harus kita fasilitasi terkait dengan 3 hal pokok sebenarnya kalau ini. Pertama tentang pembinaan terhadap UMKM itu sendiri, yang kedua terkait dengan permodalan, yang ketiga terkait dengan pemasaran. Nah, ini sebenarnya hal-hal 3 pokok yang memang kita harus secara bersama-sama nih. Kebetulan di sini ada dari dunia usaha, dari perhotelan, dari rumah sakit, dari industri, dari kami juga hadir. Terima kasih dari yayasan juga hadir. Ini adalah tugas kita bersama, stakeholder yang ada untuk sama-sama membangun dan mengembangkan UMKM menjadi lebih maju. Apalagi kalau kita lihat di tingkat pusat, bagaimana perhatian yang sangat serius, bagaimana perhatian yang sangat lebih terhadap pengembangan UMKM ini. Harapannya adalah UMKM itu bisa naik kelas. Ya, bagaimana caranya UMKM naik kelas itu yang kita sama-sama. Mana-mana aja yang bisa naik kelas dengan berbagai kriteria, dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Kemudian di sini kami jelaskan juga bahwa UMKM itu ada beberapa klaster. Ya, ada klaster yang terdiri dari kuliner. Nah, ini Kota Bekasi sangat banyak nih. UMKM dengan klaster kuliner, makanan dan minuman, ini paling banyak kita. Kemudian ada juga terkait dengan konveksi atau minimarket, ini juga ada. Kemudian terhadap otomotif ada juga. Kemudian terhadap craft, kerajinan, aksesoris, furniture maupun jasa lainnya. Ini banyak klaster-klasternya terhadap UMKM ini. Semua itu adalah menjadi binaan kami di Dinas Koperasi dan UMKM, terutama terhadap 3 pokok itu. Bagaimana pembinaannya, bagaimana permodalannya maupun pemasarannya. Nah, alhamdulillah sekarang di sini hadir nih dari beberapa pengusaha, mungkin beberapa investor juga. Bagaimana kita nantinya yang diharapkan adalah bisa bersinergi dengan kita. Bagaimana bisa produk-produk UMKM ini bisa dipasarkan, bisa berkembang dan bisa dipakai oleh kita sendiri warga Kota Bekasi maupun bisa secara global. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang terkait dengan yang lainnya, di sini kami perlu sampaikan dan perlu jelaskan dari UMKM yang ada, kami sudah berusaha untuk membuat klaster-klaster. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa klaster. Kemudian ada juga kami mengadakan kurator terhadap UMKM yang sudah ada. Di sini perlu kami sampaikan beberapa UMKM yang sudah kami kurasi ya. Pertama ini salah satu contohnya, supaya nanti kita mempunyai pemikiran bagaimana UMKM ini bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, dengan pelaku usaha yang lain, dari rumah sakit, misalnya dari hotel maupun dari industri, supaya produk-produk UMKM ini bisa dikembangkan, bisa dipasarkan, bahkan bisa dipakai oleh kita semuanya. Contoh nih, hasil kurasi yang kita lakukan selama di tahun 2023. Pertama Handicraft, kemudian UMKM-nya UMKM Nurman Kreatif. Ada nggak dari Nurman Kreatif? Oh ya, oke. Di sini jenis produknya adalah tas anyam, kemudian tas kain, dan aksesoris. Di sini kapasitas 300 BCS per bulan. Bahkan dari UMKM Nurman Kreatif ini, mereka selama ini sudah mengadakan kerjasama juga nih, sudah bekerja sama. Yang pertama
kerjasama yang sudah dilakukan dengan LKP Halim Perdana Kusuma, kemudian dengan PT Sarina, dengan PT Pelindo, dengan Smesco, dengan Kemenaker RI, dan dari Uniqlo. Ya, itu mereka sudah kerjasama. Kemudian ada juga yang kedua adalah handicraft misalnya. Ini UMKM-nya Brinta Collection dan sudah mendapatkan sertifikat HAKI ya, hak kekayaan intelektual. Ada nggak dari Brinta Collection? Ya, terima kasih. Ini jenis produknya adalah kaos besar, kemudian dompet kecil, kemudian topi ekoprint. Kapasitas produksinya adalah 200 PCS per bulan untuk kaos besar, kemudian dompet kecil 500 per bulan, kemudian topi ekoprintnya 100 PCS per bulan. Ini Ibu sudah bekerjasama dengan Uniqlo dan JS Supermarket ya. Kemudian ada juga sama nih handicraft juga dari IR Collection ada ya. Ini juga kerjasama juga dengan Uniqlo dan JS Supermarket. Banyak nih kalau saya jelaskan satu persatu. Saya mungkin satu ini yang terkait dengan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang pertama yang sudah kita kolaborasi adalah ayam panggang Pak Karun. Nah, mungkin ada yang kenal. Kita juga mungkin sudah pernah makan ayam panggang Pak Karun. Ini dia sudah sertifikasi halal, sertifikat higienis maupun sertifikat HAKI. Ini dia perharinya sudah bekerja sama dengan PT Denso, MM 2100 Cibitung, kemudian PT Sugidi Kreatif, kemudian PT Jasa Marga TNI, kemudian kantor Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa 2. Itu yang dari produk makanan dan minuman. Kemudian untuk fashion juga ini sama, saya contohkan juga dari UMKM Pulas Dendrix Tubes. Ini spray, body cover, bantal dan guling. Ini sudah kerjasama dengan IKEA. Nih produknya sudah masuk IKEA juga. Kemudian dengan JS Retail, kemudian Balai Latihan Kerja maupun komunitas. Ini banyak nih yang sudah kita tulis, kalau saya sampaikan banyak juga. Nah maksudnya adalah bagaimana produk-produk yang tadi saya sampaikan berbagai klaster tersebut, mulai dari klaster makanan dan minuman, kemudian klaster fashion, boneka, kemudian sandal loges ini sandal, tas, dompet maupun gesper, kemudian handicraft, tanaman hias, ikan hias, bordir, furniture dan jasa lainnya. Bagaimana dari klaster-klaster UMKM tersebut sebenarnya bisa dipakai dan bisa dipasarkan, baik bagi warga kita Kota Bekasi yang sekian banyak warga Kota Bekasi maupun terhadap pelaku-pelaku industri. Di sini ya ada dari rumah sakit, ada dari perhotelan, mungkin ada dari yang mana lagi. Bagaimana itu bisa dikembangkan? Kayak tadi makanan sudah bersertifikasi halal, sudah mendapatkan juga HAKI juga. Mungkin dari rumah sakit bisa menggunakan produk-produk UMKM. Dari perhotelan misalnya, sama. Makanan dan minuman juga bisa mengambil dari UMKM. Kemudian dari fashion misalnya, sama juga bagaimana kita berpikir untuk pemasarannya. Kemudian untuk misalnya handicraft, sama juga. Nah inilah forum inilah yang sebenarnya ingin kita capai, forum ini yang sebenarnya ingin kita manfaatkan bagaimana untuk memasarkan produk-produk UMKM. Bayangkan saja 1.630 ribu UMKM baik besar, kecil maupun mikro atau menengah seperti itu. Nah tantangan begini yang tadi disampaikan oleh moderator, ini adalah suatu tantangan. Bahkan kalau saya ini peluang besar. Tinggal kita bagaimana menciptakan kolaborasinya baik dari UMKM dengan pelaku usaha ya. Tentunya kita pemerintah yang memfasilitasi, pemerintah yang akan bantu seperti apa nanti produk pemasarannya seperti apa. Nah itulah mungkin yang perlu kami sampaikan. Banyak sekali produk-produk UMKM yang sebenarnya tidak terlalu bersaing, Pak. Tidak terlalu bersaing. Tadi saya sudah jelaskan kalau dari penanggasan saya sampaikan yang di Pulau saja sudah bekerja sama dengan bahkan ke Indomaret maupun ke Alfamart juga sudah masuk produk UMKM. Udah ada yang masuk. Ke Uniqlo sudah masuk. Seperti itu. Bahkan ke IKEA sudah masuk. Bahkan kita kan tahu IKEA. Produk-produk yang masuk IKEA juga bukan produk
Inilah produk kita yang belum masuk ke situ. Nah, inilah harapan-harapan kami semua, harapan-harapan pelaku-pelaku UMKM, mulai dari UMKM yang mikro, kecil, sedang, menengah. Inilah harapannya bisa memasarkan produk. Karena kalau kita tidak bantu, kita dorong, yang istilahnya tidak kita fasilitasi, mereka akan kesulitan juga. Insya Allah kami dari Dinas Koperasi maupun UMKM akan selalu berada di tengah-tengah UMKM untuk memfasilitasi bagaimana kedepannya kita bisa mengadakan kolaborasi kerjasama untuk memasarkan produk-produk UMKM. Nah, tentunya di sini juga tadi saya berbicara dengan BPNS yang permodalan juga kita bantu juga, bahkan permodalan dari BPNS itu sampai saat ini sudah hampir 60 miliar ya, perguliran dana untuk UMKM. Ini juga bisa diambil fasilitasi. Bahkan sekarang lagi ada kegiatan program KUR ya untuk membantu pembiayaan UMKM. Termasuk mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saya juga terima kasih selama ini banyak sekali pihak-pihak yang sudah membantu dan mendorong UMKM itu bisa berkembang, bisa maju. Ya, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin nanti kita ada sesi dialog yang mungkin akan lebih berkembang, lebih dinamis karena di sini juga hadir beberapa perwakilan dari UMKM. Silakan mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Di sini juga ada para pengusaha yang kita bisa bekerjasama dan berkolaborasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Ternyata banyak sekali UMKM di Kota Bekasi, lebih dari 100.000. Semoga ini menjadi suatu peluang yang sangat menarik dan tentunya kesiapan dari Dinas Koperasi UMKM sangat mensupport dengan acara week ini tentunya Pak ya. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan untuk pemaparan singkat, penjelasan singkat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diwakili oleh Bu Kabid. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator yang kita hormat, Bapak Kepala Dinas KSP, Bapak Diki, yang berhormat Bapak Kepala Dinas UMKM, Pak Yayan, yang berhormat Bapak Ketua Kadin, Pak Gunawan, dan juga Ketua Yayasan Bapak Hendra. Hadirin sekalian, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir pada hari ini memang adalah suatu kesempatan emas buat kita, bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan UMKM IKM yang ada di Kota Bekasi. Karena memang daripada sektor ekonomi, UMKM dan IKM ini merupakan suatu sektor yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi. Oleh karena itu memang ini adalah patut kita syukuri dengan adanya acara ini, kita bisa sharing bagaimana kita harus mengembangkan sektor UMKM dan IKM ini. Dengan tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kadis UMKM betapa banyaknya UMKM yang ada di Kota Bekasi, ditambah dengan juga di IKM yang jadi binaannya dari DAPERIN ada 863. Ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah Kota Bekasi dalam pengembangan UMKM IKM yang ada di Kota Bekasi. Karena yang namanya pengembangan itu butuh kerja keras dan juga modal yang harus kita perhatikan. Dan memang alhamdulillah Pak Wali Kota juga sudah menginisiasi dengan adanya mendapat kredit lunak ya dari BPRS untuk bagaimana UMKM dan IKM dapat berkembang. Dari sisi support dari perdagangan dan perindustrian, kami memang selama 5 tahun periode 2018-2023 ada beberapa kegiatan untuk mensupport UMKM dan IKM. Salah satunya adalah kami melakukan pameran dagang lokal dan pameran dagang nasional. Ini sudah kami laksanakan di tahun 2020 dan kemudian di 2023.
Di dalam tahun 2020 kita melaksanakan di Malang dan di Bali. Kemudian 2023 kita melaksanakan juga di Batam dan di Bali juga. Dan syukur alhamdulillah kegiatan ini sangat bermakna dan bermanfaat bagi para pelaku usaha yang kita bawa ke sana. Di mana di tahun 2020 kami membawa 14 pelaku usaha, kemudian di tahun 2023 kami membawa 18 pelaku usaha. Dan bisa nanti testimoni dari mereka bagaimana mereka mendapatkan manfaat daripada pameran dagang nasional tersebut. Mereka sudah mempunyai pangsa pasarnya sendiri-sendiri dan mereka juga punya kerjasama dengan pihak para pelaku usaha yang ada di Batam dan di Bali. Kemudian mereka juga sudah berkembang untuk melakukan sebagai narasumber untuk memberikan ilmunya ke berbagai kota dan juga ke Singapura. Dan ini tepuk tangan semuanya. Kita apresiasi. Ini adalah kerja keras daripada para pelaku usaha sendiri. Bagaimana mereka memasarkan produknya ketika di pameran dagang nasional ini dengan sungguh-sungguh. Jadi kita hanya memfasilitasi, tapi bagaimanapun ini adalah usaha kerja keras daripada teman-teman semua ketika ada di kota-kota tersebut. Jadi bukanlah ini semuanya adalah hasil kerja tim. Dan memang karena anggarannya sangat terbatas, kami hanya bisa melakukan tidak semua kita bawa. Dan karena itu kita membutuhkan kurasi untuk bagaimana siapa aja yang bisa kita lakukan untuk kita bawa, karena kita bekerja sama dengan Nasdaq. Itu yang dilakukan, salah satu yang dilakukan oleh Daperin. Dan juga kita juga melakukan sertifikasi untuk IKM, di mana kita melakukan untuk membuat sertifikasi ISO, ACCP, SNI dan lain-lain yang dilakukan oleh kami. Dan juga kita melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha agar dapat mengetahui bagaimana cara ekspor, bagaimana cara untuk mengetahui cara ekspor, dan bagaimana cara mengetahui bagaimana membuat surat keterangan asal. Dan ini sudah kita lakukan setiap tahun sekali. Di tahun ini 100 pelaku usaha yang kami undang untuk kita bina dan rangka bagaimana mereka mengetahui wawasan-wawasan dan persiapan apa kalau kita mau melakukan ekspor. Karena yang namanya kita pengembangan ekspor itu tidaklah mudah. Kita harus mempersiapkan semuanya dari komoditas dan juga persyaratan yang lain-lainnya. Yang sudah kita lakukan daripada sektor pengembangan ekspor itu sendiri, ada pengembangan untuk pendapatan ekspor, nilai ekspor Kota Bekasi. Memang benar kata kita untuk investasi itu sangat bagus di Kota Bekasi. Nah, ini adalah laporan daripada nilai ekspor Kota Bekasi. Dari tahun ke tahun kita sudah mencapai sesuai dengan melebihi dari target yang ditetapkan dari RPJMD. Target RPJMD 450 juta dolar, tapi kita sudah mencapai target tersebut. Di terakhir di tahun 2022 kita sudah mencapai 607 juta dolar untuk ekspor yang ada di Kota Bekasi. Kenapa yang disebut ada kalau di Daperin tertera adalah laporannya 607 juta, karena yang diperhitungkan adalah alamat domisili di Kota Bekasi, perusahaan-perusahaan atau UKM yang ada di Kota Bekasi yang melakukan ekspor. Itu yang tercatat di
laporan dari Kementerian Perdagangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih lanjut untuk berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran dan bukti nyata dari Kabupaten Bekasi. Kita berikan terus bersama buat Dinas Pramodal kepada Pintu, kepada Dinas untuk Operasi UMKM dan Industri Perdagangan. Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk Kamar Dagang Industri Daerah yang kita biasa sebut familiar dengan Ganinda Kota Bekasi yang saat ini dikepalai oleh Pak Gunawan. Tentunya kita berharap ada hal-hal baru dan apa yang bisa kita lanjutkan sesuai dengan yang telah dipaparkan dan dijelaskan oleh dari Kota Bekasi. Kami silakan dari Kota Bekasi Bapak Gunawan. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak PLT Kota Bekasi yang diwakili Kepala Dinas BPDSP, Bapak Dr. Diki, dan juga di sini ada Kepala Dinas UMKM Bapak Yayan, juga Kepala Dinas dari Perdagangan. Juga di sini ada BIK-nya beda. Kalau di situ BIK-nya kan ada Bekasi itu. Kalau di sini Bina Insani Gemilang. Jadi harus dibilang terus. Juga saya hormati teman-teman dari para pimpinan rumah sakit. Tadi saya dengar ada rumah sakit Primaya, Mitra Keluarga, ada rumah sakit umum, rumah sakit Bella, dan rumah sakit yang lainnya juga. Para pengusaha hotel yang hadir di sini, juga para pengusaha muda yang aktif di Kota Bekasi, juga pada teman-teman di sini dari kepala-kepala dinas yang hadir, rekan sahabat datang. Di sini saya menjelaskan sebagai ketua Kadin di sini, apa sih tugasnya Kadin di Kota Bekasi ini. Tadi kan Pak Diki bilang bukan terlambat, tapi kita baru mulai. Sedangkan kalau Kadin sendiri sudah melakukan kurasi itu di seluruh Indonesia sudah jalan. Sedangkan di Kota Bekasi ini baru memulai. Ya mudah-mudahan dengan baru mulai ini semua tergerak. Nah di sini kan ada rumah sakit, ada hotel. Seharusnya yang saya tahu itu semua itu kan perusahaan-perusahaan besar harus terdaftar di Kamar Dagang Industri Kadin. Tapi yang saya tahu, sejak saya menjadi ketua Kadin di Kota Bekasi, rumah sakit, hotel-hotel tidak mendaftar menjadi anggota Kadin. Terus bagaimana caranya saya bisa membina UMKM Kota Bekasi kalau yang besar-besar perusahaan-perusahaan Kota Bekasi tidak mengayomi para perusahaan kecil? Kan di sini kan juga gathering itu menemukan mempertemukan antara perusahaan besar dengan para UMKM kecil. Nah contohnya kalau di rumah sakit ini ada namanya makan pagi, siang dan malam, itu kan dibutuhkan sebenarnya UMKM. Ya baiknya itu dikasih kesempatan buat UMKM Kota Bekasi yang ada bergantian. Mungkin bulan ini UMKM ini, bulan besok UMKM ini, jadi bisa membangun UMKM yang ada di Kota Bekasi. Jangan hanya itu aja yang dipakai, hingga rumah sakitnya membosankan. Saya bukan sering sakit ya, sering nginep di Primaya, pernah di Mitra pernah. Makanannya kayaknya itu aja, harusnya bervariasi. Nah contohnya sekarang itu UMKM yang di depan itu kan ada kue-kue itu UMKM juga ya dapat. Kenapa saya pakai UMKM untuk Kota Bekasi? Karena untuk membangun, pertama untuk membangun teman-teman yang berusaha. Bagaimana sih supaya bisa jualan laku dan bisa kerjasama dengan Pemkot, dengan perusahaan. Dan kalau nggak dari perusahaan besar membantu perusahaan kecil, bagaimana perusahaan kecil itu bisa maju? Kalau seandainya ada industri di sini, misalnya industri ban, riso misalnya, kan dibutuhkan suatu alat untuk membuat pentil. Nah, harusnya pentil itu jangan kepada perusahaan besar. Bikin perusahaan kecil UMKM ada sama. Bagaimana cara bikin pentil? Nah, kita ambil dari beliau.
Jadi membantu perusahaan kecil untuk mengirim ke perusahaan besar. Perusahaan besar maju, perusahaan kecil pun ikut maju. Nah, kalau untuk sendiri hotel apalagi makanan banyak emang kualitas di makan, tapi kan tidak ada salahnya nanti tadi akan membantu dengan kerjasama yang ada dengan BIK di sini. Di situ kita akan mengadakan kurasi. Apa sih kurasi itu? Ini kita selektif UMKM yang ada di Kota Bekasi. Sekarang ini pasti ada binaan dari Pemkot, ada binaan dari Dasar Garaja, ada binaan dari PPS, ada binaan dari Kadin. Itu banyak. Tadi disebut sama Kepala Dinas BNPT itu ada sekitar 1.600 UMKM. Tapi yang saya ketahui, kalau yang ada pameran yang ikut itu aja, nggak lebih dari 200, karena itu ada 1.600 gitu. Sedangkan UMKM yang di luar itu lebih bagus karena lebih bisa berkarya di luar negeri. Di sini kebetulan untuk bulan besok itu bulan awal September Oktober, rencana Kadin itu kerjasama dengan Kadin Korea, yang mana negara Korea itu kemarin ini kerjasama MOU dengan Kamar Dagang Industri di kantor Kadin. Intinya beliau mau bertukar dengan para UMKM yang ada di Indonesia diwakili oleh Kota Bekasi, yang mana nanti dari Korea itu akan mengirim 50 UMKM dikirim ke Kota Bekasi, dan Kota Bekasi dikasih kesempatan mengirim 100 usaha, yang mana otomatis beliau minta UMKM-nya yang benar-benar berkualifikasi, yang bisa bersinergi, juga benar-benar yang bisa lulus dari kurasi. Bagaimana bisa lulus dari kurasi? Rencana tanggal 12-13, rencana Kadin akan melakukan bersama dengan BNPT melakukan kurasi-kurasi di sini juga selama 2 hari. Bagaimana sih pertama administrasi UMKM tersebut, baik kecil, sedang dan besar, supaya bisa lolos untuk bisa apa yang diinginkan oleh orang Korea, dan juga Korea juga membutuhkan. Dan kedua, setelah lulus dari administrasi, bagaimana sih kualitasnya dengan adanya IPRT, dengan tidak halal, itu kan diwajibkan supaya UMKM itu membuat IPRT dan halal, yang mana banyak negara-negara terutama yang Islam ya membutuhkan makanan-makanan yang punya yang dimajukan itu. Kalau bisa saya hanya usulan ke Pak Dr. Diki, gimana supaya UMKM itu tidak hanya yang binaan-binaan dari Pemda Pemkot, tapi UMKM yang ada di Kota Bekasi ini jadi adil gitu. Kalau saya dengar banyak UMKM itu saya nggak bisa Pak, yang ibu pameran ibu aja, yang dibinaan dari Pemkot aja, kita nggak ikut. Oleh karena itulah di sini saya mengusulkan menyarankan untuk para dinas yang terkait di sini, perdagangan juga, Pak Diki juga dengan Pak Yayan, bagaimana kita bisa mengayomi para pengusaha yang ada di Kota Bekasi secara adil, terutama ya paling tidak kami akan membantu membuat kurasi-kurasi yang ada kerjasama dengan BIK. BIK itu punya tenaga ahli untuk menyeleksi orang-orang UMKM yang siap untuk dikirim ke luar negeri. Nanti bisa ditanyakan. Oleh karena itu, saya berharap di sini para dokter-dokter, pemilik hotel, juga para usaha, mulailah sekarang dengan di kerjasamanya antara tadi dengan Pemkot, baiknya perusahaan-perusahaan itu didaftarkan ke Kamar Dagang Industri. Ya, saya tahu perusahaan mana sih yang mau membantu UMKM kecil ini bisa bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Dulu pernah saya melakukan di sini juga bareng-bareng dengan Pak Yunus, ya, salah satu direktur itu kita menyarankan setiap perusahaan itu mengundang hadir waktu itu 53 perusahaan. Satu perusahaan itu minimal 3 orang sampai 5 menerima magang-magang para mahasiswa, para lulusan SMK yang bisa diterima di perusahaan-perusahaan tersebut, yang mana
itu adalah tugas saya dia untuk mengurangi pengangguran. Nah, alhamdulillah tercapailah ada yang 53, ada 10, ada yang terima 20 gitu kan. Nah, di situ sampai perusahaan-perusahaan tersebut bukan hanya magang, malah karena bagus bikin pendidikannya dan diterima kerja di situ jadi karyawan. Itu salah satu tugas tadi. Dan juga di sini saya juga menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang Peraturan Presiden tahun 68 tahun 2022, di situ pemerintah Kota Bekasi atau pemerintah seluruh Indonesia bekerjasama tentang vokasi dengan kadin. Jadi kita bertugas untuk memberi arahan pendidikan untuk kemajuan selain dari para UMKM, kita pun mendidik para calon-calon tenaga kerja seperti kampus-kampus yang ada di Kota Bekasi. Untuk di semester akhir kita mengadakan arahan bagaimana supaya para lulusan tadi itu semester itu ikut arahan dari Kamar Dagang Industri. Bagaimana sih lulus dari kampus itu tidak nganggur? Kita kasih arahan bagaimana caranya supaya berbisnis secara mandiri, bagaimana bisnis secara online. Jadi pas mereka lulus, mereka nggak nganggur. Kita akan mengurangi pemerintah Kota Bekasi dari pengangguran pengangguran. Contohnya kemarin saya waktu dulu dengan Pak PRT dengan Pak Yusodi, Primator Kampus Primata mengadakan servis kursus servis AC. Nah, kebetulan tiap pendidikan itu menerima sekarang ini 30 pendidikan. Akhirnya pas sudah 30 orang itu, 30 orang itu, satu orang itu mengambil 1-2 orang anak buahnya mengajari AC dan membuka servis AC sendiri. Jadi otomatis itu mulai berapa? Kalau 1 orang mengajak 3 orang, berarti kalau kali 30 orang lumayan besarnya untuk proyek pengangguran. Belum lagi selain itu AC ada juga tentang servis AC, handphone, komputer, itu kita nyiapin juga. Kemarin saya terakhir di Mercusuar saya ngadain jadi dosen umum ngajarin bagaimana sih supaya para lulusan itu tidak nganggur nanti setelah kuliah. Alhamdulillah sukses dan berhasil, banyak yang daftar. Nah, saya harapkan para di sini ada para dokter, para pemilik hotel, dan juga para pengusaha-pengusaha. Ayolah kita bareng-bareng membangun para pengusaha-pengusaha UMKM kecil-kecil yang ada di Kota Bekasi ini kita bantu, kita dongkrak. Jangan kita sekedar mau menang sendiri, mau kaya sendiri, tapi yang kecil-kecil tidak diperhatikan. Pemerintah Kota Bekasi sudah mati-matian bagaimana UMKM itu maju. Tapi kalau yang usaha besar tidak membantu, ya percuma, kasihan gitu-gitu aja. Oke, itu nanti untuk minggu depannya kita melakukan kurasi. Mudah-mudahan hasil dari kurasi tersebut sesuai dengan keinginan negara Korea yang membutuhkan 100 UMKM dan juga sesuai dengan negara-negara lain yang membutuhkan, hingga nanti kayak di rumah sakit juga nanti membutuhkan misalnya alat kesehatan, itu bisa ditanyakan nanti ke kantor Kamar Dagang perusahaan mana sih UMKM yang bisa memproduksi alat-alat seperti ini. Tidak hanya dari perusahaan besar, tapi kalau bisa perusahaan yang ada di Kota Bekasi, hingga Bekasi maju sesuai dengan keinginan pemerintah Kota Bekasi, mengurangi pengangguran dan omsetnya meningkat. Gitu. Itulah tugas saya sebagian kecilnya. Nanti mungkin ada pertanyaan jawab tentang apa sih itu tentang kurasi, apa itu yang bikin sertifikasi siapa aja. Nah itu nanti dijelaskan mungkin oleh bisa. Itu aja, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan. Dan untuk terakhir, karena keterbatasan waktu, kami silakan dari Yayasan Bina Instansi BIK untuk memberikan penjelasan singkat Pak ya. Nanti akan dilanjutkan dengan diskusi. Kami silakan Pak Indra Riyadi. Terima kasih Pak Kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Irawan, ini di PRT. Yang hormati
Gunawan dari Kadin, saya hormati Bapak Yayan dari Kadis UMKM, saya hormati Ibu Suprati Kadis Perdagangan dan Industri. Pak Diki, sebelum saya sampaikan saya cerita tentang kita punya namanya di Indonesia itu adalah Indonesia, bahwa ternyata di tempat duduk ini kami sudah bekerja sama. Saat kita pada Menko kerjasama kita, kami di Indonesia pernah menyusun buku tahun 2022. Judulnya adalah pendampingan dan non-fisik PK2 UMKM 2022 di Biro FOS Kementerian Kemenko UMKM. Dengan Ibu Baiti tahun 2001 kami pernah jadi narasumber untuk ini. Nah, kami akan mengenalkan diri bahwa kami adalah dari BIK Indonesia. Kalau ini BIK-nya adalah Bekasi Investment Gathering. Kalau kami bina saya bilang, dan ini kami adalah Yayasan Nirlaba. Siapa saja yang ada di dalam Indonesia? Di dalam Indonesia itu ada praktisi. Praktisi itu adalah orang-orang yang saat ini sedang bekerja. Salah satunya contohnya saya. Saya hari ini bekerja di sebuah perusahaan Isami Wafer sebagai konsultan, tempatnya di Daerah Sari Tangerang. Dan juga ada dosen, ada perbankan hari ini perbankan kita, ada juga salah seorang vice presiden dari PT Pos, karena kita dapat pinjaman dari PT Pos. Dan hari ini juga hadir salah satu pembina dari Indonesia, Bapak Wisnu Wiratmaja, silakan Pak berdiri Pak. Beliau juga adalah salah satu direktur jagoan ekspor yang selama ini mereka lebih banyak ada di luar negeri. Hari ini terima kasih Pak Wisnu sedang ada di Indonesia. Yang beliau hadapi itu adalah bukan bagian, tapi distributor. Distributornya adalah mereka yang sudah mendistribusikan produk-produk yang ada di luar negeri. Salah satunya nanti kami akan lihatkan juga dengan film. Kami juga ada pelepasan ekspor UMKM dan UMKM. Kalau UMKM itu betul-betul mikro, dan perlu diketahui juga bahwa pasar ekspor itu oleh Bapak Menteri Perdagangan itu tempatnya di Bekasi. Dan waktu itu mungkin kami juga nggak tahu juga, kita lakukan ternyata itu di kalau di Tambun itu ternyata di kabupaten ya. Dan kami menghadirkan menteri tapi tidak turun-menurun kepada tuan rumahnya. Nah, apa saja yang kita lakukan dari Indonesia ini? Kami melakukan adalah pembinaan untuk UMKM. Kami telah melakukan, kami hanya sebagai katakanlah tenaga teknis, tenaga ahlinya. Misalnya ada UMKM binaan dari BI. Ini baru kami lakukan kemarin 2 bulan yang lalu di Lampung. Dan kami juga melakukan ada binaan dari antar pusaka. Dan juga ada UMKM dari Bank Mandiri dan banyak lagi UMKM binaan dari BUMN. Tapi kalau untuk yang dari pemerintahan, mungkin baru kali ini kita akan bekerjasama apa saja yang akan kita lakukan dengan UMKM. Nah, kami lakukan juga adalah pembinaan vokasi untuk para PSBB. UMKM mereka itu ada juga UMKM milenial. Nah, cara kerja kami juga mengadakan pelatihan, tapi kalau diundang, misalnya salah satu direkturnya dulu supermarket, direkturnya hypermarket, direkturnya mungkin Indomaret atau Alfamart, kami bisa hadirkan di sini. Kenapa? Kita ada kerjasama dengan Aprindo. Aprindo adalah Asosiasi Peritel Indonesia. Ketuanya adalah Pak Remade. Selama ini bekerjasama dengan kita selalu di tempat di mall. Nah, kami juga melakukan sertifikasi. Kami punya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Kami juga salah satunya asesor untuk sertifikasi sales dan marketing. Tapi bukan sertifikasi hotel atau wisata ya. Jadi kalau kami tidak bisa memberikan sertifikasinya. Nah, kami juga punya lembaga pendidikan keterampilan yang tempatnya itu ada di Puri. Kami juga punya LPP, nah LPP ini di kantor kami, tempatnya di Epicentrum.
Dan kami juga mempunyai Pasnas dan Pasda, Fasilitas Nasional dan Pasda untuk Badan POM, PIRT, izin edar, NIB, halal. Nah, mungkin nanti kalau kita laksanakan tempatnya di sini kerjasama dengan hakim dan kita akan tempatnya di sini. Nanti kita akan membuat bagaimana di sini ada booth, juga di belakangnya di sini ada pelatihan. Boothnya mungkin UMKM yang belum ada izin edar, ada yang belum ada Badan POM, yang belum ada expired, yang belum ada halal. Nanti kami akan menyiapkan, dari tim kami nanti akan membantu melayani. Yang selama ini kami lakukan adalah UMKM semuanya free. Nah, kasusnya dengan kami Yayasan Lembaga. Nah, mungkin apa yang kami sampaikan itu adalah yang hari ini akan kita lakukan adalah melakukan pemasaran lokal maupun ekspor. Kami akan bicara nanti adalah know-how-nya. Artinya bahwa ini kami mungkin katakanlah kalau dari Kemenko kami membimbing yang mungkin kami dari grassroots-nya, kami membimbing. Kami ada kerjasama dengan Kementerian tentang melatih para pembimbing daripada UMKM seluruh Indonesia. Ada 2 pelatihannya Pak Yaya. Dulu kami lakukan pelatihannya itu di Surabaya, Pasar, dan juga kami lakukan di Serpong, Tangerang. Artinya kami juga melatih semua para pendamping seluruh Indonesia. Ya, itu kalau di buku itu nanti ada buku nomor 7 namanya untuk pemasaran retail modern Indonesia yang penyusunnya adalah Hendra Premi dan saya lihat bukunya Pak. Baik, untuk retail dan pemasaran ini nanti tadi yang disampaikan oleh Pak Gunawan mungkin akan ada kurasi. Nah, tentu kurasi ini nanti kalau bedanya dengan pasar tadi dari Pak Yayan, pasarnya mungkin ada yang food, non-food, grocery dan sebagainya. Kalau kan melakukan pasarnya itu ada pasar basic. Nah, pasar basic ini yang betul-betul dari awal. Ada yang tidak, nah ini berarti sudah siap masuk pasar retail atau pasar ekspor. Kalau yang paling atas itu memang pasar yang siap ekspor. Nah, nanti ada dengan Pak Wisnu mungkin juga akan ada pendampingan. Kita akan bicara know-how, caranya ekspor, syarat-syaratnya ekspor, dan siapa yang menunggu di sana, dan sudah ada yang di sana. Kita melakukan 2 metode. Metode yang mungkin kita membuat e-katalog, jadi semuanya akan dimasukkan dalam katalog. Nah, di dalam katalog ini bisa bayar-bayar atau distributor luar negeri akan melihat. Metode yang kedua, kita nanti akan tayang di sini, kita akan siaran langsung, kita akan zoom dengan para bayar-bayar dan distributor yang ada di luar negeri. Tapi distributor itu nanti akan melihat satu persatu barang UMKM yang sudah kita anggap lulus kurasi tadi. Nah, di situ nanti akan ada pendamping atau translate. Karena mereka mungkin banyak yang tidak bisa juga dan UMKM yang menjawab Indonesia. Dan hari ini kami harap terjadi adanya MOU. Nah, kami berharap mudah-mudahan nanti edukasi ini seperti yang pernah kami lakukan di di Tambun, bahwa kami telah melakukan ekspor. Mungkin sedikit Pak, kami akan lihat sedikit. Kami punya kegiatan terakhir. Silakan lihat di putar film sebentar Pak. Untuk Pak, nanti mungkin untuk closing aja, kalau untuk setnya aja, karena waktu terbatas. Setelah ini kita akan diskusi terakhir. Nanti dia ya. Ya, silakan mungkin waktu saya kembali dulu saya dulu sebentar. Ya, terima kasih sekali. Beliau terus bersama buat Adinda, Bapak Kasim dan Yayasan Bikin Insani. Jadi untuk selanjutnya kita akan diskusi terakhir dengan pelaku usaha dan UMKM, dan seperti yang kita dengarkan bersama, untuk support dari potensi pasar sudah disediakan oleh Kadin Kota Bekasi dan Dinas Perindustrian Perdagangan, untuk akurasi tentunya juga oleh Kadin, dan untuk binaan secara teknis untuk UMKM naik kelas ya, secara teknis Yayasan BIK, dan binaan UMKM sendiri tentunya oleh Dinas Koperasi UMKM, dan semuanya ini leadernya adalah di Dinas Penanaman dan Padu Satu Pintu sebagai Duta Investasi Kota Bekasi. Dan tentunya untuk selanjutnya kita ingin mendengarkan ide-ide, gagasan, dan tentunya yang kita berharap adanya MOU berkelanjutan, adanya kerjasama kemitraan antara pelaku usaha. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya dengan Erna dari Hotel Horizon Bekasi.
kalau dari sisi perhotelan sebetulnya dari customer kami sendiri itu banyak yang karena kebetulan market kami memang ada dari market kementerian, jadi mereka banyak yang mempertanyakan tentang apa sih ciri khas atau oleh-oleh khas Bekasi. Ini yang kami kesulitan agak menjawab karena kita sendiri bingung kalau ditanya, Mbak, kalau oleh-oleh Bekasi apa ya ciri khasnya? Kita di sini agak kesulitan menjawab. Jadi mungkin tolong dibantu karena banyaknya permintaan, banyaknya request untuk kalau mereka mengadakan meeting di tempat kami di Bekasi khususnya. Kadin bisa ngomong, jadi tahu apa sih persepsi Kadin tentang bagaimana menumbuhkan UMKM. Ternyata ada yayasan juga aware soal mendorong dari Pak Yayam dan jelas-jelas tegas dengan narasi-narasinya bahwa UMKM itu terus dibina dan harapan-harapan itu sama dari tingkat juga gitu. Jadi ini wajar, ini betul wajar. Dan saya perlu ketahui di Perka BKPM nomor 1 tahun 2022 itu ada ketentuan bahwa pelaku usaha wajib bermitra dengan UMKM. Apa definisi wajib ya? Kalau nggak dilaksanakan dan ada pelanggaran, yang resiko nanti asal administrasi mulai pencabutan NIP dan lain sebagainya. Nah ini perlu saya informasikan. Nah, ini sesuai arahan Pak Presiden sebetulnya. Pak Presiden bahwa wajib. Kenapa wajib? Bahkan disebutkan di situ termasuk menggunakan tenaga lokal. Jadi kalau ada investor masuk, nggak otomatis bawa tenaga dari luar, tapi gunakan tenaga lokal. Nah, ini ada ketentuannya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita sudah komunikasi dengan BKPM akan masuk di OSS. Sehingga nanti di OSS akan sangat tampak ketika nanti ada UMKM yang masuk, terus kemudian bisa dimitrakan dengan para pelaku usaha. Sehingga kedepannya tadi yang disampaikan sama agak menggelitik disampaikan ketua tadi, sehingga nanti jangan sampai pelaku usaha ngambil UMKM yang keluarganya. Itu mah nggak selesai muter-muter. Jadi UMKM yang tadi yang punya standarisasi yang bagus seperti dari tugas Pak Kadis Skop UKM, sehingga itu menjadi semua meningkat. Nah itu yang kenapa wadah ini, BIG ini digagas. Makanya namanya bukan BIG, bukan nanti kalau BIG jadi sapi ya, karena kita nggak bukan sapi. BIG bukan Bekasi Investment Forum, tapi kenapa kita bilangnya Bekasi Investment Gathering? Ini agak beda. Gathering itu nemuin Pak, ketemu. Yuk kalau kayak gini kita bisa ngobrol. Oh ternyata ada persoalan yang bisa kita diskusikan. Nah terus terima kasih dari Pak Rizal. Izin Bu, saya langsung todong aja karena tadi kata Pak Jiwang selaku moderator, saya jadi leader, jadi sales, saya jadi duta investasi. Jadi mungkin dalam waktu dekat dari kami akan nyambangi Horizon dan berharap kita bikin PKS antara Horizon tentunya dengan yang punya UKM. Kalau kami tidak punya UKM, kami akan ajak Pak Kadis ketemu Ibu untuk bikin PKS bahwa Ibu menyediakan satu space buat pasarnya para UMKM. Nanti teknisnya apakah itu dibuat giliran? Karena jangan sampai tadi UMKM-nya itu aja. Oke, tadi semua dapat giliran mau sebulan sekali, seminggu sekali. Jadi besok Ibu nggak perlu juga bertanya kira-kira oleh khasnya Bekasi apa? Karena akan hadir di Horizon, itulah oleh khasnya Bekasi. Kami sendiri di MPP yang ada di BTC, kami ada gerai UMKM dan itu kita sudah saya perintahkan ke teman-teman di jajaran di bawah untuk diganti-ganti sebulan. Jadi ada UMKM yang di sini, silakan Bapak Ibu menggunakan pojok UMKM kami di MPP. Hubungi di bidang sekarang sudah ada bidang sih ya. Jadi yang mengurusi penanaman modal untuk mengisi pojok UMKM. Jadi silakan. Oh besok dagangnya bir pentok, besok batik ada mungkin motifnya macam-macam udah. Nah itu di MPP. Mall kami, nah ini kan kita pada sombongnya punya mall itu Horizon ada Med Mall, kita punya mall kayak publik. Jadi mungkin itu, nah ini jadi saya terima kasih Ibu dari Horizon, nanti mungkin kita langsung to the point aja kita bikin PKS yang nanti itu menjadi keberlanjutan, jadi pasarnya buat UMKM. Saya kira itu Pak Jiwang menanggapi hal itu. Jadi sekali lagi, kita bertemu ada UMKM yang mungkin sudah binaan, mungkin ada UMKM yang sempat hadir yang di luar belum didaftar, mungkin ada dari rumah sakit, ada perhotelan yang bisa mungkin belum terdaftar di Kadin dan sebagainya, bisa cerita banyak. Kami dengan UMKM dan Indah itu
sering loh ikut pameran ya, Pak Gadis ya, ikut pameran, kita usahanya itu promosiin. Terus saya mikirnya gimana caranya pamerannya diadain di sini aja deh, biar orangnya datang. Ketika orangnya datang, kalau sakit, ya bukannya berdoa jelek ya, kalau sakit nanti berobatnya ke rumah sakit yang di Bekasi, kalau mau nginep di Horizon, kemudian UMKM-nya bisa kita tawarkan laku, mereka pulang, kita devisanya banyak. Itu makna sebuah kita cari uang untuk investasi pembangunan. Pada akhirnya dunia seperti arahan Pak PLT Wali Kota bahwa investasi itu akan tadi. Seringkali di beliau di apel itu bilang jangan sampai investasi tinggi tapi pengangguran juga masih tinggi, kemiskinan masih ada. Harusnya ketika investasinya tumbuh, kalau tenaga lokalnya keserap, tentunya saya di Senaker nggak ikut, dididik dengan baik, nanti mereka jadi tenaga kerja yang produktif. Kami di DPPTSP sudah berkomitmen untuk memudahkan segala proses perizinan sehingga nggak usah malu-malu investor datang Pak modal terkecil. Insya Allah tanggal 24 tidak akan terima orang dari Jepang, jadi tujuannya itu mau tanya seberapa mudah kami mengurus izin, karena kami akan kerjasama secara ekonomi, secara regional. Ini yang kami juga terus gulirkan, ini sejalan dengan juga arahan Pak Presiden Jokowi. Sudah investasi tumbuh, caranya gimana? Jangan ada perizinan yang berbelit-belit, mudahkan dan lain sebagainya. Ini kan apalagi dengan OSS ya, itu walaupun apapun perdebatannya, tapi menurut saya OSS itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita mudahkan proses. Demikian Pak. Terima kasih Pak Diki. Bersedia ya dari Hotel Horizon IWNA. Jadi semoga itu menjawab dengan dijawabnya kedatangan dari Dinas Pramodal dan Dinas Koperasi, menjawab apa yang menjadi ciri khas dari Kota Bekasi itu sendiri. Dan ini menjadi pilot project, semoga ini juga bisa dapat direplika dengan industri lain dan tentunya di perhotelan. Kami persilakan juga ke Pak Hadefa dari perwakilan Hotel Santika. Hadefa bisa memberikan ide dan gagasan atau misalkan ada keluhan atau yang bisa menjadi solusi bersama untuk kemajuan. Jadi slogannya dari Pak Diki tadi adalah satu, mudah dan maju bersama Pak ya. Terima kasih, kami sampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pak Diki, selamat pagi. Izinkan perkenalkan saya dengan Hadefa dari Hotel Santika. Ya memang betul tadi Pak setuju, kami dari perhotelan banyak menggunakan jasa-jasa UMKM dari dapur, dari berbagai bahan-bahan dapur, ada juga dari berbagai bahan. Nah ini mungkin akan menambah pemasaran, akan menambah pemasaran. Betul nggak Ibu sudah sampaikan? Banyak kita yang kemarin saya sampaikan waktu di Bogor ya, kita ini tidak mempunyai sentra UMKM, gedung UMKM. Kalau di Surabaya, Palembang, Jogja misalnya, jadi orang-orang yang berkunjung itu misalnya berkunjung ke Pemda kemana, untuk pulangnya itu langsung didorong pada gedung sentra UMKM. Belajar di situ, mau makanan, mau minuman, mau craft, mau fashion, baju sebagai orang di situ. Ini kita belum ada, Itulah yang kemarin saya sampaikan pada saat Bogor dengan tim PPG itu, supaya kita mempunyai gedung untuk UMKM. Nah, terlebih misalnya kepada Bapak dan Ibu yang ada di Hotel Bekasi, memang ya yang dicari orang yang berkunjung dari daerah itu biasanya orang-orang itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pembukaan dari masing-masing hotel atau di pojokan hotel-hotel misalnya ada dari UMKM, itu akan membantu pertama dari UMKM yang akan membantu masyarakat, kedua dari Ibu juga pada saat ada pengunjung yang menanyakan oleh-oleh yang bisa disampaikan. Misalnya nanti kan kita dinyatakan jadi akan kita undang bagi hotel-hotel yang ada di Kota Bekasi untuk kita yang disampaikan yang kerjasama untuk mengembangkan gerai UMKM di hotel yang ada di Kota Bekasi. Kemudian ini juga terkait dengan makanan, food ya, makanan. Mungkin baik dari hotel yang ada sampaikan ada Hotel Santika ya, bahan-bahan masakan atau bumbu atau segala macam. Di sini juga dari makanan dan minuman ini ada Lepins Catering, ada Lepins Catering. Mungkin hadir ya. Ini Lepins Catering ini sudah banyak sekali bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Bahkan di sini bisa 3.000 pack per bulan. Ini sudah masukin ke PT
Tim Service Indonesia, PT Gilanka, PT Satu Premium, PP Budi Serpong, PT Bank OCBC, PT Maju Bersama, banyak banget kerjasama. Nah, maksudnya itu, ini juga mungkin bagi rumah sakit juga. Kenapa masih tidak menggunakan produk makanan dan minuman yang ada dari UMKM itu sendiri gitu. Bahkan UMKM yang saya sampaikan, dia sudah mempunyai sertifikasi halal, sudah mempunyai dilengkapi dengan sertifikasi HGI juga, sudah istilahnya dengan melalui proses PIRT ya. Nah, itu sudah seperti itu. Bahkan mereka juga memang UMKM yang ada di Kota Bekasi, ada NIB di Kota Bekasi juga. Nah ini juga sebenarnya yang diinginkan oleh saya, harapannya adalah bagaimana produk-produk UMKM dari makanan dan minuman ini bisa masuk juga baik ke hotel maupun rumah sakit. Ya mungkin rumah sakit yang akan disampaikan oleh Bapak ya, jangan perusahaan-perusahaan yang besar ada di dalamnya ya, yang bisa masuk. Ya UMKM ini kita dorong, apalagi kalau tadi disampaikan oleh Pak Diki ya, ada kewajiban untuk bermitra dengan UMKM. Nah ini yang bisa yang harus kita dorong ya. Mulai dari pemerintah pusat sampai kita pelaksanaan yang ada di daerah, laksanakan itu. Itulah harapan kami. Ayo kita bekerja sama, ayo kita mendorong UMKM, kembangkan UMKM dengan berkolaborasi bekerja sama untuk menggunakan produk-produk UMKM yang ada di Kota Bekasi, baik itu makanan, minuman, dan produk-produk yang lainnya. Saya kira mungkin itu teman dari saya. Harapannya adalah produk-produk UMKM ini kita pakai dan kita manfaatkan. Bahkan mungkin yang saya sampaikan, bukan hanya pemain istilahnya di Kota Bekasi, untuk pemain global pun itu yang kita harapkan. Dulu yang waktu di kampus itu kan yang ekspor ke makanan ke Jeddah ya. Saya kan juga waktu ekspor perdana makanan kering waktu ya. Jeddah saya juga ada di situ. Ternyata itu NIB-nya yang di situ juga jadi bening. NIB-nya yang ekspor itu jadi bening juga. Ya, kita juga Kota Bekasi. Nah inilah tantangan dan peluang yang saya sampaikan tadi. Kalau kita memang produknya memang sudah bagus dan bisa go global, bisa ekspor juga. Itu harapannya. Saya kira mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, silakan. Jadi menambahkan jadi saya alhamdulillah apresiasi dan tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dari hotel tadi itu udah gerai dan soal ini Pak Yaya selalu kasih. Jadi udah berarti pasarnya makin banyak. Buat pasar dulu, mungkin lakunya belum ya. Pasarnya dulu. Insya Allah dengan pasar sudah pasti laku. Yang kedua mungkin saya juga mengetuk lagi tadi makanan sudah dijelaskan. Ini ada hotel, juga ada rumah sakit kan. Saya nggak tahu ini ada yang hadir nggak? UMKM kan nggak hanya cuma jenis kain sama urusan konveksi dan makanan. Itu ada UMKM yang lain. Misalnya kaitan digitalisasi karena udah zamannya digital. Bicara IT, bicara dan lain sebagainya, mungkin juga bisa di cover sama para pelaku usaha, apakah itu perhotelan, rumah sakit. Hotel misalnya buat itu Pak Koordinator, kartu buat retep kamar, itu kan juga jadi kerjasama kan. Jadi juga pada akhirnya menumbuhkan, karena sesuai tagline di belakangnya saya baca tulisan jatuh oleh UMKM tumbuh investasi tangguh gitu. Betul ya? Jadi nah ini mungkin nanti dari yang lain dari rumah sakit butuh digitalisasi kaitan apapun yang bisa menggunakan dari UMKM lokal. Dan tentunya nanti standarisasi dari Pak Kadis UMKM dari yang lain-lain. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Ya, nanti sebelumnya kita beri terus bersama buat kesiapan Kota Bekasi dan tentunya kita sangat memberikan terus sangat besar karena apa? Langsung direspon dan nanti Pak Diki dari Dinas Modal dan Pak Yaya dari Koperasi UMKM akan datang langsung tuh ya berkunjung ke Hotel Santika dan Hotel Horizon bagaimana untuk teknisnya kerjasama yang terjadi. Ide-ide tentunya akan banyak akan digali seperti mulai dari infrastruktur, prasarana dan tentunya space. Kalau dari prasarana tentunya salah satunya tadi apotek misalkan atau dari parking itu sendiri bisa menyediakan space untuk promosi. Ya kami persilakan tadi dari yang di belakang. Bisa di yang dari belakang dulu, yang paling belakang dulu ya, dipersilakan nama dan dari perwakilan mana. Tentunya kita berharap memberikan suatu ide gagasan yang bisa mengkolaborasi Ibu ya, bermitra langsung dengan para pengusaha. Harapan ini selaku dari perusahaan dan UMKM dapat bertemu. Tadi yang disampaikan adalah bagaimana tentang orientasi harga, kestabilan harga dan tentunya dari hotel juga dengan space. Silakan Ibu. Supaya
nanti pas di rumah sakit atau di mana pun berada yang dibutuhkan, itu benar-benar mengikuti operasi yang dilakukan oleh Kadin ataupun di bersama dengan BPSP. Di situ nanti kualitas nomor satu, packaging juga diutamakan. Jangan pas pertama dengan aku bagus, selanjutnya yang saya tahu kan Kadin itu sering melakukan pendidikan tentang halal dan juga tentang packaging. Pas bagus, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pas 3 bulan aku besoknya bungkusnya beda. Karena apa? Alasannya nggak ketutup adanya. Nah itu yang menjadi masalah di Kota Bekasi. Akhirnya apa? Yang pesan nggak jadi. Kenapa? Kualitasnya kurang. Dan juga saya hanya dimasukkan buat program juga rumah sakit tadi. Kalau bisa nanti yang diusulkan tempat pojok-pojok yang disiapkan untuk UMKM itu dikasih secara gratis. Karena kemarin waktu bersama dengan pemerintah tadi juga dikasih beberapa persen wilayah mall untuk UMKM, tapi kenyataannya sampai sekarang tidak jalan. Karena kalau kita menguji 2% sini, akhirnya sekarang tidak jalan. Hanya beberapa mall yang jalan kayak di Galaxy itu jalan, tapi kalau yang lain belum jalan. Jadi saya ingin mengusulkan dari BPSP dari Kadin yang ditekankan para mall-mall tersebut komitmen lah dan konsisten apa yang disampaikan berapa persen untuk UMKM itu dijalankan. Jangan hanya awal doang perjanjian setelah kita masuk ke UMKM itu tetap ditolak karena alasan tertentu. Gitu kan. Terima kasih. Jadi itu yang direspon oleh Kadin bahwa adanya kontinuitas. Kurasi yang nanti akan kita lakukan tentu kita lihat dari tadi bersama Pak bahwa ini ada kualitas, tapi nanti kita akan ada training namanya di Maka. K pertamanya adalah kualitas, K yang keduanya kuantitas, K yang ketiga namanya kontinuitas, K yang keempat komitmen, K yang kelima kooperatif. Kenapa? Kalau udah lulus di Maka ini ekspor udah lulus. Nah, tentu sebelumnya ada yang mungkin kami ada edukasi, kami ada pembinaan. Pertama adalah apakah tadi produk tadi sudah ada Badan POM, PIRT atau izin edar. Yang keduanya apakah sudah ada NIB atau halalnya. Nah, kami tahu kalau kekurangan itulah secara teknis yang akan kita bantu. Karena saya yakin kalau kita bicara UMKM, kalau UKM saya itu sudah lolos semua ya, karena dia sudah dianggap sudah atau IKM yang tempat digunakan. Tapi kalau UMKM, saya yakin pasti ada yang kurang. Mungkin kalau boleh saya diskusi dengan Bu Lasri apakah yang sudah bisa bacakan semuanya sudah lengkap? Ada belum? Nah, ini saya akan kurang, nanti ini akan kita bantu. Karena jangan sampai nanti barangnya siap dibawa oleh Pak Wisnu, begitu nanti kita dicegat bisa persyaratan ekspor atau persyaratan mau masuk ke modern trade di Indonesia. Nah, saya mau sampaikan juga ada ketentuan di namanya pasar modern atau supermarket dimana bahwa dalam Permendag nomor 35 tahun 2021 bahwa supermarket minimarket harus menyediakan space untuk UMKM itu minimal 20%. Jadi kalau belum ada 20%, waktu nanti mungkin dapat kita sanksi nanti ada pemerintah. Ya, dan selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa dalam pemasaran produk modern market supermarket itu ada namanya trading term. Apa trading term? Itu adalah perjanjian dagang. Nah, kalau kami ini orang industri produk developer, kalau masuk ke supermarket itu ada bayar, ada listing fee 10 juta, ada supermarket yang 50 juta, ada yang tagihannya mungkin konsinyasi itu tidak berlaku untuk UMKM. Ini kita pegang undang-undang. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pengalaman masuk di modern atau masuk di Indomaret memperlakukan konsinyasi. Ibu nanti saya kasih tahu ada undang-undangnya. Tolong bawa Indomaret bacakan. Apalagi kalau bawa saya nanti terbawa. Saya akan hadirkan direkturnya sih. Kalau saya kita pertemuan kenapa? Biasanya, mohon maaf, betul nggak kalau modern trade banyak yang melanggar? Betul nggak?
kasihan kalau UMKM itu begitu masuk bukannya untung malah boncos, harus siap promosi, siap ini dalam undang-undang Kemendak itu tidak ada. Ya nanti makanya dengan kami akan bekerja sama juga dengan Aprindo. Aprindo itu pengusaha retail. Jadi nanti dengan Pak Wemade kita bisa menekan juga yang buahnya. Siapa yang kasih KMP-nya adalah seperti konsinyasi. Harusnya dalam perundang itu 4% UMKM harus dibayar. Nah ini nanti akan kita beri pengarahan kepada Bapak Ibu semuanya yang UMKM. Karena selama ini banyak yang takut dengan masuk modern. Karena takut diminta A, diminta B, ada uang ini, uang itu dan sebagainya. Itu butuh terjadi. Mungkin itu sementara harapan dari saya. Cukup Pak, lanjut Pak. Terima kasih Pak Ida. Apa masalahnya, apakah kelengkapan dan sebagainya mungkin diperdebatkan. Karena kalau sudah online semuanya akan terlihat Pak. Lamanya di mana, mentoknya di mana. Ini salah satu keuntungan bahwa pelayanan perizinan sudah online. Jadi pemerintah pusat dengan memerintahkan kepada seluruh jajaran DPR PKS melalui percepatan digital perusahaan itu sudah dengan fasilitasi yang namanya aplikasi atau sistem yang dari online, PSS dan sebagainya. Jadi sudah nggak bisa di bawah meja di atas meja semuanya dalam sistem digital. Jadi nanti tinggal mungkin komunikasi kendalanya apa. Nanti saya tidak terlalu dengar tadi jenis izin apa yang Bapak jadi lama. Nah mungkin ini sebagai jawabannya tadi. Untuk konsistensinya sih intinya acara hari ini pasti ada kelanjutannya mungkin nanti eventnya. Jadi semoga hasil hari ini dengan adanya masukan, bahkan tadi ada yang menyampaikan kalau ada tamu dari kementerian kami dikasih kesempatan untuk jualan dan lain sebagainya. Ini momentum yang baik dan nanti kita mohon kepada Kadis KMAR supaya mengundang dari kita juga sudah bersedia kooperasinya bisa kita tidak lanjuti bareng Pak Kadis. Nah, sehingga kita nanti jadi sebuah perjanjian yang benar-benar dari pelaku usaha yang besar melibatkan benar-benar UMKM dan tentunya pada akhirnya disampaikan dari Yayasan BIN dan Kadin, UMKM-nya juga harus memperbaiki produknya untuk akhirnya bisa diterima oleh pasar. Jadi jangan hanya menuntut rumah sakit dan perhotelan untuk menerima produknya, tapi juga pastikan produknya memang bisa diterima oleh pasar. Saya kira ini sebagai closing statement dan sekali lagi ini wadah yang menarik dan kita kayaknya perlu lagi seperti ini saya ngobrol ternyata jadi motivasi buat semua pelaku usaha juga ngomong ternyata mau kok nyediain pasar. Persoalannya UMKM-nya mau nggak ngikutin standar kami gitu. Nah ini yang diskusi yang akan terus menarik dan pada akhirnya tadi UMKM-nya tangguh, maka investasinya juga tumbuh, kota Bekasinya jadi keren gitu. Terima kasih dari saya Pak, saya berikan Pak Jiwa. Melalui promosi UMKM kita tingkatkan nilai investasi kota Bekasi. UMKM tumbuh, investasi tangguh, Bekasi keren. Pak.